Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Pratama dengan nomor NPM 1834030110. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga masih bisa berkuliah dan mengerjakan tugas daripada mata kuliah ini dengan sebagaimana mestinya. Dan tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang penuh dengan teknologi dan kecanggihan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah teman-teman, untuk tidak memperpanjang mukadimah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal yang saya lakukan yang berjudul Pengaruh Tax Planning, Corporate Social Responsibility, Earning Power Umur Perusahaan terhadap Manajemen Laba. Studi empiris pada perusahaan manufaktur, tekstil, pakaian jadi, dan produk kulit di Bursa Efek Indonesia, rentan waktu 2018 sampai 2020. Nah, inilah judul proposal yang nantinya saya akan jelaskan. Baiklah, kita masuk ke yang pertama. Jadi di sini nanti akan terdapat 3 sub pembahasan. Pada bab 1 yaitu tentang pendahuluan, pada bab 2 itu tentang studi pustaka, dan pada bab 3 nanti ada metode penelitian. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke bab 1. Di bab 1 ini pendahuluan yang mana yang pertama akan membahas latar belakang. Nah, latar belakang di sini saya akan menceritakan alasan kenapa saya tertarik ingin mengangkat judul pengaruh tax planning, CSR, earning power, dan umur perusahaan terhadap manajemen laba, studi kasus pada perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil, pakaian jadi, dan produk kulit di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 sampai 2020. Adapun alasannya yaitu setelah saya melakukan baca terhadap penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu yang mana masih banyak sekali para peneliti yang mengatakan bahwasanya perencanaan pajak atau tax planning ini mempunyai pengaruh secara positif, dan ada juga bahwasanya mereka mengatakan berpengaruh negatif, dan ada juga sebagian peneliti yang mengatakan bahwasanya tax planning atau perencanaan pajak ini tidak mempunyai pengaruh sama sekali secara signifikan. Nah, begitu juga terhadap Corporate Social Responsibility atau CSR yang mana sebagian peneliti mengatakan bahwasanya CSR ini tidak mempunyai pengaruh secara signifikan, dan ada juga peneliti yang mengatakan bahwasanya CSR ini berpengaruh secara negatif dan berpengaruh secara positif. Nah, ini merupakan kesenjangan atau gap yang saya temukan di dalam hasil baca penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu yang saya baca. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri teman-teman, sehingga kita temukan gap atau kesenjangan ini tadi, inilah yang menjadi atau yang akan kita angkat kepada penelitian yang kita lakukan. Nah, dari sinilah pula akhirnya saya tertarik, dan seperti halnya ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti yaitu Santi dan Wardani, yang mana mereka sebelumnya telah mempunyai penelitian yang berjudul Pengaruh Tax Planning, Ukuran Perusahaan, Corporate Responsibility terhadap Manajemen Laba, dan mereka masih mengatakan bahwasanya faktor-faktor mengenai manajemen laba ini karena masih banyak mereka menemukan kesenjangan. Nah, perbedaan pendapat daripada peneliti ini tadi sebelumnya mengenai segala sesuatu yang mempengaruhi manajemen laba. Nah, akhirnya dari ini tadi saya tertarik ingin mengangkat judul ini dengan menambahkan 2 variabel baru, yaitu umur perusahaan dan earning power. Nah, dapat teman-teman lihat di sini, ini merupakan tabel atau bukti yang mana merupakan
hasil penelitian relevan atau hasil baca saya sendiri terhadap jurnal penelitian sebelumnya, yang mana yaitu ada pertama yaitu dari Dwi Kusuma Wardani dan Desiva Kurniasanti, yang mana mereka mengatakan bahwasanya pengaruh terhadap tax planning terhadap manajemen laba ini tidak memiliki pengaruh. Nah, dan juga mereka mengatakan bahwasanya CSR ini mempunyai pengaruh yang positif terhadap manajemen laba. Yang kedua itu ada dari Niyah Ardanil dan Iu Putusudana, yang mana mereka mengatakan bahwa sahnya CSR ini tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, selanjutnya itu ada dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dea Sapitri Ayu Lestari, Ia Kurnia, dan Yuniarti. Mereka mengatakan bahwasanya CSR ini mempunyai pengaruh yang negatif seperti itu. Nah, begitu juga dengan penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Fathan Cahyani dan Susi Lestari. Mereka menunjukkan bahwasanya perencanaan pajak itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Nah, itulah hasil jurnal relevan yang saya baca pada penelitian sebelumnya, yang akhirnya saya tertarik untuk mengangkatnya kembali demi memecahkan permasalahan sehingga tidak simpang siur lagi di tengah-tengah masyarakat. Apa sih seperti itu yang mempengaruhi manajemen laba ini? Nah, sehingga tidak ada keraguan lagi para investor terkhususnya. Selanjutnya kita akan melangkah yaitu identifikasi masalah. Nah, kalau tadi kita membahas tuh latar belakang masalah. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu identifikasi masalah. Nah, identifikasi ini atau identifikasi masalah merupakan suatu proses dan hasil pengenalan masalah. Nah, maksudnya sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya atau ke step berikutnya, maka kita harus perkenalan dulu dengan permasalahan yang akan kita angkat. Nah, seperti itu. Jadi, seperti yang telah saya lakukan, dapat teman-teman lihat di samping ini, yang mana yang pertama itu saya mengenal terlebih dahulu mengenai CSR atau tanggung jawab sosial. Nah, seperti yang kita ketahui, bukankah yang namanya pertanggungjawaban itu sangat penting untuk memajukan atau menjaga suatu peran yang sedang kita jalankan seperti itu, atau peran yang kita jalankan. Tetapi di sini atau pada penelitian sebelumnya masih terdapat banyak sekali kesenjangan atau gap daripada CSR ini sendiri, yang artinya tanggung jawab sosial perusahaan. Jika kita pikir, bukankah tanggung jawab sosial perusahaan itu terhadap lingkungan atau masyarakatnya merupakan suatu hal yang sangat dipentingkan. Tetapi mengapa di sini para peneliti sebelumnya mengatakan bahwasanya CSR itu masih berpengaruh positif, masih berpengaruh negatif, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, masih banyaknya perusahaan yang belum menerbitkan laporan berkeberlanjutan atau gambaran tentang kinerja perusahaan secara sosialnya atau keterbukaan, istilahnya seperti itu. Dan selanjutnya itu yang ketiga, yang mana melihat dari banyaknya penelitian sebelumnya, perusahaan masih belum peka dengan isu-isu yang beredar di masyarakat, baik tentang pajak, baik tentang earning power-nya, umur perusahaan, CSR, dan earning power, dan umur perusahaan, seperti itu. Oke, kita udah tahu apa itu identifikasi masalah yang akan kita angkat, maka kita harus mengetahui juga yang selanjutnya ini ada batasan masalah. Nah, teman-teman, batasan masalah ini merupakan suatu ruang lingkup. Nah, ruang lingkup atau suatu cut untuk membatasi penelitian yang akan kita lakukan. Nah, yang mana hasil daripada pengertian batasan masalah ini, akhirnya saya mempunyai batasan masalah hanya terdapat pada perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil, pakaian jadi, dan produk kulit di Bursa Efek Indonesia dengan rentan waktu dari 2018 sampai 2020. Nah, berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka penelitian yang akan saya lakukan ini dibatasi dengan 4 variabel X
yang diduga mempengaruhi variabel Y atau yaitu variabel X-nya ada tax planning, yang selanjutnya ada corporate social responsibility, earning power, dan umur perusahaan. Yang mempengaruhi variabel Y yaitu manajemen laba. Nah, ini merupakan batas atau ruang lingkup yang akan saya bahas di dalam penelitian yang akan saya lakukan. Nah, kalau tadi kita udah mengenal itu latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, maka selanjutnya kita akan menempuh langkah yaitu menentukan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini merupakan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah pada penelitian dalam bentuk kalimat tanya. Nah, seperti di samping, di sini saya mempunyai rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengungkapan tax planning berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur, tekstil, pakaian jadi, dan produk kulit di Bursa Efek Indonesia rentan waktu dari 2018 sampai 2020. Yang kedua, apakah pengungkapan CSR atau Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap manajemen laba? Nah, yang ketiga, ada apakah pengungkapan earning power berpengaruh terhadap manajemen laba? Nah, yang terakhir itu ada apakah pengungkapan umur perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? Nah, ini merupakan rumusan masalah atau sesuatu yang ingin saya pecahkan di dalam penelitian yang akan saya lakukan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Kalau tadi kita membahas mengenai rumusan masalahnya, sekarang kita harus mempunyai tujuan. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih sebenarnya tujuan saya melakukan penelitian ini. Nah, kita itu harus tahu juga kan. Jadi seperti di samping ini adalah 4 tujuan penelitian yang akan saya lakukan. Tetapi di sini saya akan mengibaratkan supaya lebih paham lagi mengenai tujuan penelitian ini seperti apa. Nah, misalkan kita anggap saja kita ingin ke BIM. Ke BIM. Nah, tujuan kita ke BIM ini ingin apa? Oh yes, tujuan saya ke BIM, saya ingin membeli baju di Matahari. Nah, itu adalah tujuan. Nah, ada pun sama halnya dengan kenapa saya ingin memecahkan permasalahan variabel X yang mempengaruhi variabel Y terhadap perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil, pakaian jadi, dan produk kulit ini di Bursa Efek. Nah, adapun tujuannya yang pertama itu adalah untuk mengetahui, nah, apakah pengaruh dari tax planning terhadap manajemen laba. Nah, yang kedua itu ada untuk mengetahui pengaruh daripada CSR. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh daripada earning power terhadap manajemen laba. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui pengaruh dari umur perusahaan terhadap manajemen laba. Yang pastinya tadi sama halnya perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil, pakaian jadi, dan produk kulit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia rentan waktu 2018 sampai 2020. Nah, kalau tadi kita udah mengetahui tujuan daripada melakukan sebuah penelitian, maka selanjutnya di sini kita akan membahas manfaat penelitian. Nah, dapat teman-teman lihat di samping ini, bahwasanya di dalam penelitian yang saya lakukan itu terdapat 3 manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi perusahaan, yang mana kalau bagi perusahaan ini untuk informasi tambahan bagi manajemen dalam menyusun rencana, menentukan kebijakan, dan pengawasan agar mendapatkan hasil yang maksimal di masa mendatang, sehingga tata kelola perusahaan itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua yaitu bagi perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Nah, sebagai informasi ilmu yang dapat digunakan di dalam penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan juga sebagai bahan pustaka atau bahan bacaan. Yang ketiga untuk para investor. Nah, dijadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Jadi kira-kira seperti ini. Ini merupakan bahan pertimbangan apakah seorang investor, kata investor itu bolehlah kita katakan seperti ini. Oh iya, laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan ini baik. Jadi saya ingin berinvestasi di perusahaan ini. Oh iya, yang dimiliki oleh perusahaan ini tidak baik, maka saya tidak. Untuk
berinvestasi di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, baiklah, ini merupakan manfaat penelitian daripada penelitian yang akan saya lakukan. Nah, kalau tadi kita udah panjang lebar membahas bab 1, baik mengenai latar belakang, baik mengenai rumusan masalah, identifikasi, tujuan, manfaat. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 2. Di sini. Nah, di bab 2 ini merupakan bagian dari studi pustaka. Yang pertama itu ada deskripsi konseptual. Nah, pada deskripsi konseptual yang pertama kita akan membahas manajemen laba. Jadi, setelah kita mengetahui alasan atau latar belakang yang mendasari saya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap variabel X yang mempengaruhi variabel Y ini, maka di sini kita akan menceritakan terlebih dahulu variabel Y-nya, yaitu manajemen laba. Nah, langsung saja, untuk perlu kita ketahui apa sih itu manajemen laba. Nah, manajemen laba ini merupakan suatu proses tata kelola yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan di dalam menyusun laporan keuangan, di mana mereka melakukan pada tahap ini seperti meratakan, seperti menaikkan dan menurunkan pelaporan laba yang diperuntukkan untuk pihak eksternal, atau pihak eksternal ini adalah pihak luar seperti investor dan kreditor. Nah, tetapi manajemen laba ini sendiri masih ada yang mendefinisikan sebagai upaya manajer untuk mengimplementasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan mengelabui stakeholder atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalam perusahaan ini. Nah, yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Nah, istilah daripada intervensi ini dipakai sebagai dasar sebagaimana pihak untuk menilai manajemen sebagai kecurangan seperti itu. Nah, di lain pihak bahwasanya manajemen ini ditekankan sekali atau tanda kutip bukan merupakan suatu hal yang kejahatan, karena manajemen laba ini masih mengacu pada kerangka standar akuntansi yang menggunakan metode dan prosedur tertentu yang masih diterima secara umum di kalangan masyarakat atau di kalangan semua, seperti itu kan. Artinya adalah secara umum. Nah, ini merupakan penelitian atau pengertian yang diungkapkan oleh seorang ilmu peneliti yang bernama Novianto pada tahun 2019. Selanjutnya, di sini, di samping ini, alasan dan motivasi manajer melakukan manajemen laba. Jadi, pada penelitian yang saya lakukan, adapun saya mengungkapkan bahwasanya alasan manajer melakukan manajemen laba ini terdapat kepuasan untuk dua kelompok, yaitu pengguna eksternal atau pengguna luar seperti investor dan kreditur, dan yang kedua itu adalah pengguna internal, informasi akuntansi, seperti karyawan-karyawan yang berada di dalam perusahaan itu sendiri atau orang-orang yang terikat di bagian manajemen perusahaan itu sendiri, yang bisa juga mereka gunakan nantinya untuk gaji bonus yang akan mereka dapatkan dan kenaikan jabatan yang akan mereka dapatkan, seperti itu. Oke, kalau tadi kita membahas manajemen laba, selanjutnya kita akan membahas teori agensi atau teori keagenan. Nah, teman-teman, sebenarnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu teori agensi, kenapa sih melakukan teori agensi. Nah, jadi di sini saya akan menceritakan alasan kenapa di dalam penelitian yang saya lakukan menggunakan teori agensi. Nah, teori agensi atau teori keagenan ini merupakan teori yang menyangkut hubungan kontraktual. Nah, kontraktual ini adalah perjanjian, artinya adalah hubungan perjanjian antara anggota-anggota di perusahaan. Nah, maksudnya adalah prinsipal adalah investor dianggap di sini, sedangkan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan atau manajer.
Nah, inti dari hubungan keagenan ini adalah pemisahan fungsi antara kepemilikan investor atau prinsipal dengan pengendalian di pihak manajemen perusahaan atau di pihak manajer seperti agen tadi. Nah, dikarenakan adanya pemisahan antara kepemilikan ini tadi, antara kepemilikan prinsipal dan agen ini tadi, akhirnya cenderung menimbulkan atau konflik atau pertikaian seperti itu. Keagenan. Nah, konflik ini kepentingan antara prinsipal dengan agen itu terjadi kemungkinan karena agen atau pihak manajemen perusahaan tidak berbuat sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh pihak investor. Nah, akhirnya perbedaan pendapat ataupun kesenjangan di antara dua sisi ini tadi yang disebut dengan teori keagenan atau keagensian seperti itu. Nah, teori agensi sendiri merupakan model yang digunakan untuk mempromosikan atau memformulasikan permasalahan antara manajemen dengan pemilik. Seperti itu. Baiklah, kalau tadi kita sudah membahas manajemen laba, membahas teori agensi atau teori keagenan, nah langsung saja di sini kita akan membahas variabel X. Nah, di sini yang pertama itu ada tax planning. Nah, tax planning itu merupakan sesuatu hal yang dapat didefinisikan sebagai pemenuhan kewajiban pajak yang benar. Nah, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Nah, selain daripada itu, tax planning ini dapat didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak yang sedemikian rupa sehingga hutang pajak, baik pajak penghasil maupun pajak-pajak lainnya, berada di dalam posisi yang seminim mungkin. Nah, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini merupakan juga pengertian daripada tax planning. Nah, adapun akhirnya kenapa tax planning ini mempunyai hubungan dengan manajemen laba seperti yang telah diungkapkan pada teori agensi tadi, yang mana tax planning ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah seperti di samping ini, yang mana perbedaan kepentingan ini terletak pada perusahaan yang ingin membayar pajak itu seminim-minim mungkin agar tidak mengurangi laba yang mereka peroleh atau laba yang mereka dapatkan dalam satu periode itu. Nah, sementara pihak pemerintah itu mengandalkan pembayaran pajak dari perusahaan untuk mendanai pengeluaran negara. Nah, ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Santi dan Wardani pada tahun 2018. Nah, ini merupakan pengaruhnya tax planning terhadap manajemen laba tadi, sehingga menjadikan tax planning ini sebagian daripada variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Baiklah, langsung saja ke variabel berikutnya, yaitu adalah CSR atau Corporate Social Responsibility, yang mana merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Adalah sikap perusahaan yang memegang komitmen pada stakeholder atau pada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalam perusahaan itu seperti investor dan kreditor tadi. Nah, perusahaan itu akan melakukan tanggung jawab atas dampak operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi artinya di sini bahwasanya CSR ini merupakan tindakan komitmen atau perjanjian yang telah dipegang
pihak perusahaan atau pihak manajemen itu terhadap pihak investor, bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu halnya yang akan terjadi di dalam perusahaan ini, misal seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah earning power. Nah, earning power ini merupakan kemampuan perusahaan di dalam mengetahui seberapa efisiennya dengan meninjau seberapa kecil dan seberapa besarnya laba yang dapat dihasilkan oleh pihak perusahaan. Nah, investor menganggap tingginya earning power ini akan berimbas kepada perkembangan investasi serta memberikan keuntungan yang besar. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memperhatikan kinerja manajemen yang baik. Nah, ini merupakan earning power, yang mana earning power ini merupakan kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya, seperti itu. Nah, ini merupakan gambaran untuk meninjau gambaran mengenai laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada umur perusahaan. Nah, umur perusahaan sendiri merupakan umur sejak berdirinya perusahaan yang telah mampunya perusahaan menjalankan operasi. Ini menurut Yuvi Prima pada tahun 2018. Nah, umur perusahaan sendiri dapat dipertimbangkan investor dalam menanamkan modalnya. Umur perusahaan mencerminkan perusahaan secara survive dan menjadikan bukti bahwa perusahaan itu mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada di dalam perekonomian. Jadi istilahnya itu umur perusahaan ini juga menjadi satu pertimbangan oleh pihak investor. Seperti ini kira-kira. Perusahaan ini sudah berdiri dari tahun 1990. Berarti mereka sudah dipercayai selama puluhan tahun. Nah, artinya perusahaan ini pasti mempunyai satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Lain halnya dengan perusahaan yang baru berdiri seperti itu. Maka ini merupakan suatu pertimbangan yang harus dilakukan oleh seorang investor sebelum melakukan investasi terhadap sebuah perusahaan. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas variabel X yang ada di dalam proposal penelitian yang akan saya lakukan, maka di sini kita akan membahas hasil penelitian yang relevan. Nah, hasil penelitian yang relevan merupakan bahan acuan atau bahan yang akan dijadikan gambaran seperti itu dari hasil baca pada penelitian sebelumnya. Nah, sehingga dapat mempertimbangkan hasil yang dapat dijadikan pengangkatan permasalahan yang akan kita lakukan. Nah, yang mana dapat teman-teman lihat bahwasanya sama seperti halnya pada latar belakang tadi. Nah, di sini dapat teman-teman lihat sendiri bahwasanya ini merupakan hasil relevan atau hasil baca yang saya lakukan terhadap penelitian sebelumnya, yang mana mereka masih mengatakan seperti di penelitian menurut ilmuwan Dwi Kusuma Wardani dan Desiva Kurnia Santini, mereka masih mengatakan bahwasanya perencanaan pajak itu tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba, dan mereka masih mengatakan juga bahwasanya CSR itu memiliki pengaruh positif. Nah, bertentangan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nilu, Nia Ardanil, dan I Putu Saudana, yang mana mereka mengatakan bahwasanya CSR itu tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Nah, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Dea Savitri Ayu Lestari dan Ia Kurnia dan Yuniarti, mereka mengatakan bahwasanya
tax planning atau perencanaan pajak itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Nah, adapun yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu Fathan Cahyani dan Susi Lestari, mereka mengatakan bahwasanya perencanaan pajak itu tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap manajemen laba. Nah, ini merupakan kira-kira gambaran gambaran hasil penelitian relevan yang saya lakukan pada penelitian yang akan saya buat ini. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas mengenai hasil penelitian yang relevannya, maka di sini kita akan membahas tentang kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis ini merupakan kerangka atau acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi atau ukuran. Nah, teman-teman lihat sendiri di samping ini sudah ada gambaran, ada yang garisnya terputus dan ada garisnya yang lurus tidak terputus. Nah, kerangka pemikiran itu disusun berdasarkan hipotesis yang diambil dalam penelitian ini atau di dalam penelitian yang telah saya lakukan. Nah, kerangka pemikiran ini dapat teman-teman lihat sendiri, ada X1-nya itu ada tax planning, X2-nya itu ada CSR, X3-nya ada earning power, dan X4-nya ada umur perusahaan terhadap Y, yaitu adalah manajemen laba. Jadi dapat teman-teman lihat di sini kan ada gambaran yang garis-garis terputusnya, yang mana artinya kalau garis-garis terputus itu adalah secara simultan. Simultan adalah ketika variabel X itu tuh secara bersamaan mempengaruhi variabel Y. Jadi ketika 4 variabel ini secara bersamaan mempengaruhi variabel Y, yaitu manajemen laba. Nah, kalau garis yang lurus tidak terputus-putusnya adalah secara parsial, yang mana keterhubungan antara variabel X sama-sama mempengaruhi variabel Y. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut, yaitu tentang definisi operasional. Nah, definisi operasional itu kita harus ketahui terlebih dahulu apa sih itu definisi operasional. Nah, definisi operasional merupakan alat pengukuran fisik atau alat pengukuran yang nyata untuk menentukan nilai variabel dalam penelitian yang akan kita lakukan. Nah, seperti halnya di dalam penelitian yang saya lakukan ini terdapat 5 variabel, yaitu 4 variabel bebas atau independent X dan 1 variabel terikat dividen Y. Nah, variabel independentnya yaitu ada tax planning, corporate social responsibility atau CSR, earning power, dan umur perusahaan. Dan variabel dividennya yaitu manajemen laba. Nah, maka dari itu di sini saya mempunyai indikator pengukuran variabel ini tadi atau variabel independentnya tadi, yang mana yang pertama itu ada tax planning. Tax planning ini mempunyai indikator pengukuran variabel yaitu TRR sama dengan net income IT per pre-tax income EBIT IT. Nah, selanjutnya ada CSR, yaitu indikator pengukurannya ada CSRI Y sama dengan sigma XKY per NY. Nah, selanjutnya ada earning power, yang mana indikator pengukurannya adalah ROA sama dengan earning after tax dibagi atau per total asset dikali 100. Dan yang terakhir itu adalah umur perusahaan. UP sama dengan tahun peneliti dikurang tahun ke N, tahun first issue di BEI. Artinya kalau untuk umur perusahaan ini, yang mana seandainya tahun penelitian adalah 2021, nah tahun berdirinya perusahaan atau tahun pertama kali terdaftarnya perusahaan yang ingin diteliti itu tahun 2000, maka hasilnya adalah umur perusahaan sama dengan 21 tahun. Nah, ini merupakan gambaran atau indikator pengukuran untuk umur perusahaan. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah membahas
tentang definisi operasional. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir pada bab 2 ini yaitu hipotesis. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hipotesis itu kan merupakan suatu dugaan sementara yang akan kita lakukan pada penelitian atau pada kasus penelitian yang akan kita buat atau akan kita pecahkan permasalahannya, yang mana berdasarkan kerangka pikiran maka penelitian ini atau maka saya menyimpulkan beberapa hipotesis. Nah, beberapa hipotesis, yaitu ada 4 hipotesis atau 4 dugaan sementara. Dapat teman-teman lihat di samping ini. Di sini, yang pertama itu adalah pengungkapan tax planning memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur, tekstil, pakaian jadi, dan produk kulit yang berada di BEI tahun 2018 sampai 2020. Nah, yang kedua, pengungkapan CSR memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur, tekstil, pakaian jadi, dan produk kulit yang terdaftar di BEI Indonesia. BEI tahun 2018 sampai 2020. Yang ketiga ada pengungkapan earning power memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Dan yang terakhir adalah pengungkapan umur perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba yang bergerak di perusahaan manufaktur, tekstil, pakaian jadi, dan produk kulit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020. Nah, inilah teman-teman hipotesis atau dugaan sementara yang akan saya lakukan pada penelitian yang saya buat. Nah, selanjutnya mungkin itu saja untuk bab 2, maka di sini kita akan lanjut ke bab 3. Oke, kalau tadi kita sudah membahas bab 1 dan bab 2, di sini kita akan lanjut kepada bab 3. Nah, pada bab 3 ini merupakan metode penelitian, yang mana metode penelitian ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada 3.1, tempat dan waktu penelitian. Jadi, sebelum kita lanjut lagi kepada langkah berikutnya atau step selanjutnya, seperti itu, kita harus tahu terlebih dahulu di mana sih tempat dan waktu, kapan sih saya akan melakukan penelitian ini. Jadi, didasarkan dari hal ini, maka penelitian yang akan saya lakukan ini mengunjungi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terutama perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, tekstil, pakaian jadi, dan produk kulit yang bisa saya akses melalui website, yaitu www.idx.com.id. Nah, agar penelitian ini sesuai dengan apa-apa yang saya harapkan, sesuai dengan apa-apa yang saya telah tentukan seperti kriteria dan lain sebagainya, maka dibatasi kurun waktu dari 2018 sampai 2020. Nah, ini merupakan tempat dan waktu penelitian yang akan saya lakukan di dalam proposal penelitian yang akan saya buat. Berikutnya ada 3.2, yaitu metode penelitian. Nah, sebelum kita menjelaskan metode yang saya tempuh di dalam penelitian yang saya lakukan, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu metode penelitian. Nah, metode penelitian merupakan cara yang ditempuh atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran, menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran. Nah, tergantung dari realitas yang sedang dikaji atau tergantung dengan permasalahan yang akan kita pecahkan. Nah, berdasarkan hasil dari atau pengertian dari metode penelitian ini tadi, maka jenis penelitian yang saya lakukan di dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka-angka, atau kualitatif yang diangkakan, seperti itu. Nah, maka dari itu penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang sudah tersedia langsung, seperti itu, yang berasal dari Bursa Efek Indonesia. Dengan cara saya mengambilnya itu melalui situs atau melalui website yang ada, yaitu bisa diakses dengan www.idx.com.id. Dan metode penelitian ini nantinya digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau ataupun yang sedang terjadi saat ini.
Baik itu tentang keyakinan, tentang pendapat, tentang karakteristiknya, perilakunya, hubungan variabel, dan untuk menguji hipotesis seperti yang telah saya jelaskan pada bab 2 sebelumnya, yang pastinya berhubungan dengan variabel X dan variabel Y yang akan saya angkat. Nah, kalau tadi 3.2, selanjutnya ada 3.3, yaitu populasi dan sampel. Pertama, kita akan membahas populasi terlebih dahulu. Nah, populasi ini merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Ini adalah menurut pendapat seorang peneliti yang bernama Sugiono pada tahun 2006. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka populasi di dalam penelitian yang saya lakukan yaitu adalah perusahaan manufaktur yang bergerak, tanda kutip, yang bergerak di bidang tekstil, pakaian jadi, dan produk kulit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentan waktu dari 2018 sampai 2020. Nah, ini merupakan populasi atau wilayah generalisasi yang akan saya kaji di dalam penelitian yang akan saya lakukan. Tidak lebih atau tidak keluar jalur daripada yang telah saya tetapkan sesuai dengan populasi yang saya tentukan. Nah, selanjutnya itu adalah sampel. Nah, sampel ini merupakan sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Ini adalah menurut ilmu penelitian yang dilakukan oleh Sugiono pada tahun 2006. Nah, dan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Masih menurut penelitian yang dilakukan oleh Sugiono pada tahun 2006. Nah, dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang saya gunakan yaitu adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Nah, adapun sampel yang saya gunakan di dalam penelitian ini adalah terdapat 20 perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil, pakaian jadi, dan produk kulit pada tahun 2018 sampai 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, dapat pula karena sampel ini sesuai dengan pengertiannya tadi merupakan sebagian yang dapat diambil dengan memenuhi kriteria atau ciri-ciri tertentu, maka saya di sini terdapat 4 kriteria pengambilan sampel. Yang pertama itu adalah pastinya perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil, pakaian jadi, dan produk kulit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu adalah perusahaan manufaktur tekstil, pakaian jadi, dan produk kulit yang mempublikasikan laporan keuangan mereka atau laporan pengeluaran perusahaan mereka pada tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2020 yang telah diaudit. Nah, yang ketiga yaitu ada perusahaan manufaktur tekstil, pakaian jadi, dan produk kulit yang mengungkapkan CSR pada laporan keuangannya atau tanggung jawab sosialnya, seperti itu. Dan yang keempat yaitu adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil, pakaian jadi, dan produk kulit yang memiliki data lengkap sesuai atau berkaitan dengan variabel yang akan saya angkat di dalam penelitian ini. Nah, maka dari itu adalah kriteria yang akan masuk atau yang akan masuk sehingga menjadi perusahaan yang akan saya teliti, seperti itu. Nah, dapat teman-teman lihat bahwasanya di sini setelah saya gambarkan bahwa terdapat 20 perusahaan dengan kode perusahaan dan nama perusahaan, seperti itu. Yang berikutnya itu ada 3.4. Yang 3.4 ini membahas tentang teknik pengumpulan data. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh atau cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan. Seperti itu di lapangan untuk kemudian
atau untuk keperluan di dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, jadi berdasarkan hasil pengertian ini atau berdasarkan pengertian ini, maka data di dalam penelitian yang akan saya lakukan ini nanti adalah akan menggunakan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang tersedia langsung tanpa harus dicari terlebih dahulu oleh peneliti, atau saya seperti itu tanpa harus saya mencari kemana-mana, tetapi sudah ada langsung disediakan oleh situs atau sudah ada langsung datanya di Bursa Efek Indonesia dengan cara mengambilnya di situs www.idx.com.id. Nah, jadi metode pengumpulan data pada penelitian ini nanti, atau pada penelitian saya ini nanti, menggunakan studi pustaka dan dokumentasi, yaitu studi dokumentasi seperti literatur seperti jurnal, buku, dan sumber lain yang menyangkut dengan variabel X ataupun variabel Y di dalam penelitian yang akan saya lakukan nanti. Nah, sedangkan dokumentasi ini ialah metode pengumpulan data dengan laporan keuangan yang menjadi sampel penelitian. Seperti itu. Ini merupakan teknik pengumpulan data yang akan saya tempuh di dalam melakukan penelitian ini nantinya. Selanjutnya 3.5 yaitu teknik analisis data. Jadi teknik analisis data ini terbagi lagi menjadi satu bagian, yaitu analisis statistik deskriptif, yang mana menurut Mohson pada tahun 2006, analisis statistik deskriptif ini merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau terlalu generalisasi. Nah, ini merupakan menurut seorang ahli seorang penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mohson pada tahun 2006. Nah, teknik analisis statistik deskriptif ini sendiri yang dapat digunakan dengan cara yang pertama itu adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk visual seperti histografi, poligon, ogive, diagram batang, diagram lingkar, diagram pastel, dan diagram lambang, seperti itu. Yang selanjutnya adalah perhitungan ukuran tendensi sentral seperti mean, median modus. Setelah itu ada pengukuran atau perhitungan ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil. Yang selanjutnya itu seperti perhitungan ukuran penyebaran seperti standar deviasi, range, deviasi kuartil, dan deviasi mean deviasi, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan cara yang ditempuh ketika melakukan analisis statistik deskriptif pada sebuah penelitian yang akan kita lakukan di dalam memecahkan permasalahan pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Yang berikutnya ada uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini masih masuk ke dalam 3.5 tadi, yaitu teknik analisis data. Nah, yang mana uji asumsi klasik ini terbagi menjadi empat. Nah, yang pertama itu ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini merupakan uji yang mempunyai tujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi. Nah, regresi ini merupakan salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel X dengan antara variabel satu dengan variabel yang lain, atau keterhubungan lah, seperti itu dapat kita katakan. Nah, variabel model regresi ini variabel penggabungan atau residual. Nah, residual ini sendiri merupakan selisih antara nilai duga I dengan nilai pengamatan sebenarnya apabila yang digunakan adalah data sampel, seperti yang telah saya jelaskan di pertama tadi, di awal bab 3 tadi, seperti itu. Nah, memiliki distribusi secara normal.
Nah, uji normalitas ini sendiri biasanya dilakukan dengan dua cara yang ditempuh, yaitu adalah normal pp-plot dan uji Kolmogorov-Simornov. Nah, namun dalam penelitian yang akan saya lakukan ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil uji jika C lebih besar 0,5 data berdistribusi normal. Nah, jika C lebih kecil daripada 0,5 maka data tidak berdistribusi normal. Berikutnya ada uji heterokedastisitas. Nah, uji heterokedastisitas ini adalah keadaan di mana dalam model regresi seperti yang kita jelaskan tadi terjadi ketika ketidaksamaan varian dan residual pada pengamatan yang dilakukan. Nah, pengujian heterokedastisitas ini pada penelitian yang saya lakukan ini adalah dideteksi menggunakan uji Gleiser. Nah, uji Gleiser ini digunakan untuk meregresikan antara variabel independen atau terikat dengan nilai absolut residualnya. Nah, jika nilai signifikan antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05, nah maka terjadilah masalah heterokedastisitas ini tadi. Nah, yang mana keadaan di dalam model regresi atau keterkaitan hubungan antara variabel satu dengan variabel lain tidak sama. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah uji multikoleniaritas. Nah, uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan ada kolerasi antara variabel bebas dengan variabel independen. Nah, uji ini cara melihatnya dengan nilai VIF. Nah, masing-masing variabel independen jika nilai VIF lebih kecil daripada 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikoleniaritas. Ini adalah menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiawan pada tahun 2015. Berikutnya ada uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini merupakan suatu model yang bertujuan untuk mengetahui bahwasanya tidak ada korelasi antara variabel pengguna pada periode tertentu atau pada tahun tertentu dengan variabel sebelumnya, dengan variabel sebelumnya seperti itu, atau pengujian asumsi dan regresi di mana variabel dividen tidak berkolerasi dengan dirinya sendiri. Nah, biasanya untuk mendeteksi autokorelasi ini dengan menggunakan nilai Durbin-Watson yang dibandingkan dengan tabel Durbin-Watson DL dan DU. Nah, kriteria jika DU maka lebih kecil D. Nah, hitungan lebih kecil 4 DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Seperti itu untuk uji korelasi yang akan dilakukan di dalam penelitian yang akan saya lakukan ini. Nah, berikutnya yaitu ada analisis persamaan regresi berganda. Nah, merupakan metode regresi berganda yang akan dibentuk sebagai berikut. Ini di sini sudah saya tampilkan, yang mana dapat teman-teman lihat secara langsung ada suatu rumus dengan memiliki keterangan Y adalah kinerja keuangan perusahaan, alfa konstata BI1 sampai B6 itu, B1 sampai B6 itu merupakan koefisien arah regresi, X1-nya tax planning, X2-nya CSR, X3-nya earning power, X4-nya ada umur perusahaan, dan E-nya ada kesalahan penggunaan.
Nah, seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya di sini kan ditekankan model regresi. Jadi model ketika salah satu metode atau salah satu yang akan dipecahkan ini untuk menentukan hubungan sebab akibat mereka memiliki keterkaitan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Seperti itu. Berikutnya ada pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini seperti yang kita ketahui bahwasanya hipotesis itu merupakan dugaan sementara yang kita lakukan di dalam melakukan suatu atau melakukan sebuah penelitian. Nah, hipotesis ini pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika merujuk pada suatu fenomena atau fakta yang diamati dan diuji secara empiris. Nah, rumusan hipotesis yang dinyatakan pada penelitian ini atau pada penelitian saya lakukan ini adalah hipotesis 0, H 0 dan hipotesis alternatif H A. Nah, hipotesis 0 merupakan hipotesis yang menyatakan suatu hubungan dan pengaruh variabel secara definitif atau dinyatakan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Nah, selanjutnya itu ada bagian daripada pengujian hipotesis ini ada yang pertama itu ada uji simultan. Nah, uji simultan ini atau bisa juga disebut dengan uji statistik. Uji statistik F, yang mana uji signifikan simultan atau sering disebut uji F ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas bersama-sama terhadap variabel terikat. Maksudnya melihat pengaruh variabel X secara bersamaan mempengaruhi variabel Y, seperti itu. Nah, dasar pengambil keputusan di dalam uji F ini berdasarkan nilai signifikasi, yang mana jika nilai signifikasi lebih kecil daripada 0,05, maka variabel independen bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dividen atau variabel terikatnya. Nah, yang kedua yaitu ada jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka variabel independen atau bebasnya secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dividen atau terikatnya. Yang selanjutnya itu ada uji parsial. Nah, uji parsial ini disebut juga dengan uji T, yang mana untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen atau X terhadap variabel dividen atau Y-nya. Nah, secara parsial. Nah, pengujian hipotesis akan dilakukan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 dalam kurung alfa sama dengan 5% atau tingkat keyakinan sebesar 0,95%. Nah, hipotesis dirumuskan HO dibagi BI sama dengan 0, HA dibagi BI tidak sama dengan 0. Nah, ini merupakan maksud daripada uji parsial atau uji T. Seperti itu. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu uji koefisien determinan R pangkat 2, yang mana pada intinya uji determinan ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dividen atau variabel terikatnya. Nah, nilai R ini yang kecil berarti kemampuan variabel independen di dalam menjelaskan variasi variabel dividen amat terbatas, sangat terbatas seperti itu. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dividen. Ini adalah menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiawan pada tahun 2015.
Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada proposal ini. Saya sadar betul bahwasanya masih banyak terdapat kesalahan di dalam pembuatan proposal atau penyusunan proposal yang saya lakukan, baik dari segi penulisan, tata penyusunan, dan lain sebagainya. Karena saya hanya manusia biasa yang tidak pernah luput dari hilaf, salah, dan dosa. Dan di sini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen kami, yaitu Ibu Yus, yang telah senantiasa selalu membimbing kami, telah banyak memotivasi, telah banyak memberikan masukan, dan tidak lupa pula saya mengharapkan banyak pembelajaran selanjutnya daripada Ibu, dan saya juga mengharapkan revisian yang positif seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.